Gue yakin semua orang atau hampir semua orang yang nonton dan klik video ini pernah nonton film Troy. Siapa yang nggak tahu Achilles ya pada masa itu? Apalagi waktu itu diperanin sama Brad Pitt ya. Gue juga inget film ini dulu sering banget tayang di Global TV ya kalau gue nggak salah di series box office-nya mereka. Makanya banyak banget di antara kita yang tahu sama kisah Troy. Tapi gue yakin mungkin setengah atau bahkan 3/4 ya orang yang nonton video ini itu nggak tahu siapa Odysseus, nggak tahu kisah perjalanan Odyssey. Orang yang berada di balik strategi Trojan Horse. Strategi yang sampai sekarang namanya itu masih dipakai sebagai nama virus ya, virus Trojan. Karena seakan-akan diri menyerah dan meninggalkan gift. Dan sekarang Christopher Nolan berusaha menceritakan kisah Odyssey, kisah Odysseus setelah perang Troya. Dan yang paling keren dia menceritakan kisah ini di layar terlebarnya sinema. Meskipun ketika trailernya rilis banyak banget kontroversi yang terjadi di internet ya. Karena mereka banyak menganggap bahwa keakuratan film ini tuh sangat kurang atau mungkin tidak mencerminkan gambaran-gambaran yang selama ini dipercaya oleh mitologi-mitologi Yunani. Tapi gue tetap yakin bahwa hampir kebanyakan di antara kita mungkin nggak tahu setengah dari perjalanan Odyssey yang sesungguhnya itu kayak gimana. Termasuk gue sebelum gue riset untuk bikin video ini. Selamat datang di Lazy ya. Dalam segmen ini gue akan mencoba membahas kisah perjalanan brutal dari seorang Odysseus setelah menang perang Troya. Kita akan mencoba bedah sebrutal apa perjalanan Odysseus yang sesungguhnya. Apakah film dari Christopher Nolan itu akurat atau mungkin sudah sedikit represent dari apa yang terjadi sebenarnya di perjalanan Odysseus. Tapi sebelum gue lanjut, jangan lupa subscribe ya, karena mungkin ke depan gue bakal bikin banyak video kayak gini lagi. Karena rasanya mengulik sejarah itu adalah hobi gue. Sebelum gue bahas siapa itu Odysseus, gimana perjalanannya, apa yang terjadi, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih sebenarnya maksud dari kata Odyssey. Mungkin beberapa di antara kita tahu kata Odyssey itu ya dari film-film Hollywood, kalau nggak ya dari video game. Kita akan kembali ke abad 8 sebelum Masehi ya, di Ionia. Dulu cerita ini tuh diceritakan awalnya dari situ, di abad ke-8 di Ionia, yang sekarang kita kenal sebagai Western Turkey. Seperti yang gue ceritakan di awal, jadi awalnya kisah ini tuh cuma diceritakan dari seorang penyair ya. Dimulai dari penyair-penyair yang kala itu disebut sebagai Aiodoi. Tulisannya kayak gitu pokoknya. Aiodoi. Nah, tapi saking banyaknya pelaut yang ada di pesisir itu, akhirnya cerita ini menyebar dan meluas ke seluruh dunia. Mulai dari ayah ke anak ke anaknya, cicit ke cicit, dan seterusnya. Intinya kayak gitu, dari mulut ke mulut. Oleh karena itu, sebenarnya sampai sekarang pun, kita sebenarnya nggak tahu siapa penulis pertama dari kisah Homer ini. Kita bahkan nggak tahu who the fuck is Homer. Nggak ada yang pernah tahu Homer itu siapa yang sesungguhnya. Karena Homer sendiri eksistensinya itu diklaim sama 7 kota berbeda yang ada di Yunani. Nah, itu yang bikin malah eksistensi Homer ini malah menjadi makin meragukan. Apakah orangnya benar-benar ada atau ya memang ini cerita dari mulut ke mulut yang akhirnya menyebar luas gitu. Nah, baru di abad ke-6 sebelum Masehi, cerita Homer ini dibukukan. Lalu baru diwarisi oleh Kekaisaran Romawi Barat sampai akhirnya jadi pondasi utama sastra Barat. So, siapa itu Odysseus? Kalau di mitologi Nordik kita punya Loki sebagai the trickster god, ya. Di Yunani kita sebenarnya juga punya the trickster god juga, yaitu Hermes. Ya, meskipun dia terkenal sebagai pembawa pesan gitu ya. Tapi dia juga punya julukan sebagai trickster god. Nah, Odysseus itu merupakan cucu dari anaknya Hermes. Jadi apa tuh disebutnya? Cicit kali ya. Ya semoga kalian ngerti lah. Nah, Odysseus ini dikenal sebagai seorang raja, son of Laertes dari kepulauan Ithaka. Beda sama Achilles gitu ya, yang terkenal karena kekebalan tubuhnya. Nggak juga kayak Hercules yang terkenal sebagai demigod ya, manusia setengah dewa. Odysseus itu terkenal karena dia dianggap sebagai manusia paling cerdik, ahli taktik perang. Dan yang paling bahaya adalah
dia orang yang sangat licik. Turunan dari kakeknya kali ya. Kayak yang gue bilang di awal, orang inilah otak dibalik strategi kuda Troya yang akhirnya bisa memenangkan perang Troya yang sudah terjadi selama 10 tahun penuh. Nah, yang mungkin sedikit mengubah pandangan kalian terhadap Odysseus. Odysseus ini sebenarnya bukan orang yang hitam putih. Dia bukan orang yang punya pandangan hitam putih, suci, dan lurus. Selayaknya manusia biasa, dia itu sebenarnya punya ego yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat arogan. Dan ya, yang paling terkenal mirip sama gue ya, tukang bohong. Bahkan kalau kalian cari tahu lebih dalam tentang Odysseus di keilmuan sastra, dia itu terkenal sebagai unreliable narator pertama dalam sejarah umat manusia. Karena ya sejujurnya, seluruh kisah Odyssey, seluruh kisah monster-monster ketemu Cyclops, ketemu Siren dan sebagainya, itu keluarnya ya dari mulutnya Odysseus. Ini adalah fakta pahit yang mungkin nggak bisa diterima oleh banyak orang. Cerita itu dikeluarkan oleh Odysseus ketika dia mencoba cari bantuan di sebuah negeri yang nanti akan kita bahas untuk pulang ke kampungnya di Ithaka. Ketika dia sudah terdampar sendirian tanpa awak kapal. Nggak ada satupun saksi mata karena semua saksi matanya ya seperti yang kita tahu mati. Tapi anyway, ceritanya tetap akan sangat menarik. Meskipun ini akan menjadi cerita palsu ataupun cerita asli. Sekarang kita akan masuk ke inti pembahasannya. Kisah epik dari Odysseus setelah dia menang perang Troya. Bayangkan, kalian baru menang perang selama 10 tahun penuh. Setelah menang, tugas kalian itu sebenarnya simple. Ya tinggal pulang, ya kan? Tapi karena ego, keserakahan, dan kesombongan kalian sendiri dan tim kalian, perjalanan yang harusnya bisa ditempuh cuma dalam beberapa minggu, itu harus kalian tempuh selama 10 tahun penuh. Bayangkan. Nggak cuma sampai di situ, perjalanannya juga dihantui sama teror-teror makhluk mitologi gitu ya. Ada Cyclops, ada Siren, ada makhluk yang kepala 6 ya. Siapa yang nggak frustasi gitu. Itulah yang dialami sama Odysseus berdasarkan ceritanya. And anyway, setelah menang perang Troya, Odysseus itu sebenarnya masih punya 12 armada kapal yang siap pulang sama dia, yang diisi oleh kurang lebih 600 prajurit. Tapi bukannya pulang dengan tenang, baru di perhentian pertamanya aja mereka udah bikin masalah. Kita akan mulai dari pemberhentian pertama mereka di Pulau Ismarus, kota bangsa Kikones. Setelah menang dari perang Troya, 12 kapal Odysseus itu mampir ke sebuah pulau bernama Ismarus yang dihuni oleh bangsa Kikones. Yang jadi masalah adalah Odysseus dan timnya itu nggak datang dengan baik-baik. Dia nggak mencoba cuma istirahat, tapi di sana dia mencoba menjarah, membunuh seluruh laki-laki yang ada dan memperkosa seluruh perempuan yang ada. Itu yang dilakukan hero kita pertama kali setelah dia menang perang. Nah, sebenarnya dari penyerbuan mendadak itu, krunya Odysseus itu tidak meninggalkan satupun korbannya. Jadi seluruh krunya itu hidup dan bahkan mereka udah berhasil ngerampas apapun yang ada di sana, dari cewek-ceweknya sampai mas-mas yang ada di sana. Nah, yang goblok adalah Odysseus itu sebenarnya udah ngajak seluruh krunya untuk segera pergi dari pulau itu. Tapi krunya nolak karena mereka sudah jumawa nih, udah ngerasa ngebunuh semua orang tanpa tahu ternyata ada beberapa orang yang selamat itu mencoba cari bala bantuan keluar. Bukan untuk kabur tapi untuk ngelakuin serangan balas dendam. Dan bener aja, ketika seluruh kru Odysseus mabuk-mabukan, orang-orang Kikones yang selamat itu balik lagi dengan bala bantuan yang lebih banyak dan akhirnya berhasil ngebunuh 72 prajuritnya Odysseus. Itu hal tergoblok yang dilakukan oleh kru-kru ini sebenarnya. Singkat cerita, akhirnya seluruh kapal yang tersisa ya, 72 prajurit mati dan sisanya berhasil pergi dari Pulau Ismarus. Setelah perjalanan panjang dan digempur oleh badai yang hebat, akhirnya mereka mampir ke sebuah pulau yang dihuni oleh masyarakat pemakan lotus. Nah, pas sampai sana, Odysseus dan tim itu tuh sebenarnya dijamu sangat baik ya, dikasih makan, dikasih minum dan sebagainya. Bahkan mereka juga dikasih makanan yang mereka makan, yaitu tumbuhan lotus. Tanpa tahu, ternyata lotus ini tuh punya efek samping. Efeknya tuh sama persis kayak narkoba, punya efek halusinogen yang sangat-sangat kuat. Yang bikin seluruh orang yang makan tumbuhan lotus ini tuh nggak mau balik dan pengen stay di situ terus, karena mereka ngefly kan basically. Karena kru-krunya pengen stay, Odysseus akhirnya mau nggak mau maksa seluruh krunya dengan cara menyeret seluruh krunya yang mabuk, yang sudah ngefly dibawa paksa ke kapal dan diikat.
agar mereka nggak balik lagi. Kalau berdasarkan pernyataan Herodotus, seorang sejarawan kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi, para pemakan lotus ini atau pulau para pemakan lotus ini sebenarnya ada di Libya. Tapi sebenarnya Libya ini bukan spesifik negara Libya, tapi pada waktu itu yang disebut sebagai Libya secara general sebenarnya adalah seluruh Afrika Utara dan Tunisia. Nah, sedangkan tumbuhan lotus sendiri, beberapa orang percaya bahwa lotus ini adalah tumbuhan teratai, karena kalau dalam bahasa Yunani ditulisnya memang lotus. Atau kalau menurut The Britannica ya, sebenarnya di masa modern lotus ini bukanlah tumbuhan teratai seperti yang disebutkan. Lebih tepatnya mereka percaya bahwa lotus ini itu ya opium poppy, bunga yang kandungannya itu dipakai untuk bikin morfin, heroin, dan sebagainya. Kita lanjut ke perjalanan paling terkenal Odysseus. Ketika dia berlabuh ke Pulau Sicily dan bertemu sebuah Cyclops atau seorang Cyclops bernama Polyphemus. Nah, di sana Odysseus dan tim itu sebenarnya datang dengan rencana yang baik-baik. Bahkan dari kapal mereka udah bawa wine agar ketika mereka bertemu seseorang di Pulau Sicily, mereka bisa minta tolong dan saling bertukar makanan gitu. Tapi balik lagi ya, krunya Odysseus ini memang kebanyakan orang-orangnya serakah. Jadi ketika mereka nemu sebuah gua yang isinya banyak makanan, hewan, wine, dan sebagainya, mereka langsung masuk gitu aja. Odysseus sebenarnya nggak mau kayak gitu. Dia pengen ketemu ownernya dulu. Dia pengen permisi dulu ke ownernya. Gak lama setelah mereka masuk, ketika sunset, ternyata gua itu dimiliki oleh seorang Cyclops raksasa bernama Polyphemus. Polyphemus itu balik membawa seluruh dombanya. Dan ketika seluruh dombanya udah masuk, gua itu ditutup sama batu raksasa. Odysseus dan tim yang awalnya sembunyi, akhirnya berusaha negosiasi ke Polyphemus. Odysseus berusaha mengingatkan Polyphemus terkait hukum Xenia, hukum greeting yang ada di Yunani. Jadi ketika kamu ada tamu, harusnya tuan rumah itu ya menjamu tamu-tamunya. Tapi Polyphemus di situ bodo amat, dia langsung banting dua orang krunya Odysseus sampai kepalanya berceceran. Dan dia juga ngebiarin sisanya ada di dalam karena ya itu dianggapnya sebagai cemilan dia aja gitu. Tapi di sini Odysseus nggak diem aja. Dia sebenarnya bingung gimana caranya bisa keluar dari gua itu. Karena kalau dia langsung bunuh si Polyphemus, dia yakin bahwa 500 lebih krunya itu nggak ada yang bisa ngangkat batu itu sama sekali. Akhirnya dia merenung dan mencoba cari cara lain. Dan ketemulah satu ide. Odysseus akhirnya mencoba mengajukan negosiasi lagi dengan Polyphemus dengan wine yang dia bawa. Wine itu sebenarnya adalah wine yang efek sampingnya sangat-sangat kuat gitu ya. Even itu ke sebuah Cyclops. Nah, karena si Cyclops ini mungkin juga pemabuk, akhirnya dia mau. Dan saat mereka mabuk bersama, akhirnya si Polyphemus itu bertanya siapa namanya Odysseus yang sesungguhnya. Di sini Odysseus gak kasih tahu nama aslinya. Dia ngasih tahu bahwa nama dia itu Autis, atau kalau dalam bahasa Inggris artinya nobody. Dan akhirnya setelah itu ya mereka minum-minum sampai akhirnya si Cyclops atau Polyphemus ini teler. Nah, saat si Polyphemus teler, Odysseus dan tim itu manasin sebuah tombak besi ke api sampai benar-benar panas. Lalu tombak besi itu ditancepin ke matanya Cyclops biar dia buta. Nah, saat diserang kayak gitu, tentunya si Polyphemus itu berteriak. Dia berteriak sekenceng-kencengnya sampai banyak Cyclops yang lain itu datang. Tapi karena guanya ditutup, Cyclops yang lain itu akhirnya cuma teriak dari luar dan bertanya, "Woi, Polyphemus, yang nyakitin lu siapa?" gitu. Terus si Polyphemus karena taunya tadi si nama Odysseus adalah nobody atau Otis, dia teriak kayak "Nobody is hurting me." Terus akhirnya si Cyclops yang denger itu merasa bahwa si Polyphemus ini mungkin lagi digangguin dewa aja. Itulah cerdiknya atau liciknya si Odysseus. Dari situ akhirnya si Polyphemus buta untuk sementara waktu ya. Dan si Odysseus dan timnya itu ngumpet lagi. Dan pas ngumpet, si Odysseus itu punya ide buat mengikat seluruh krunya di bawah domba-dombanya si Polyphemus. Karena dia tahu bahwa si Polyphemus itu punya kebiasaan untuk mengeluar masukkan dombanya dari pagi ke sore. Dan bener aja di besok paginya seluruh domba-dombanya Polyphemus itu dikeluarin. Dan saat dikeluarin sebenarnya Polyphemus itu ngecek satu-satu apakah yang keluar itu beneran domba dengan cara ngelus-ngelus punggungnya. Udah tuh dilus-lus, akhirnya nggak ada yang ketahuan karena seluruh krunya Odysseus itu berada di bawah perut domba. Dan selamatlah mereka semua sampai kembali ke kapal. Baru di sini awal petaka seluruh kejadian yang ada di kisah Odyssey itu terjadi. Odysseus yang egonya tinggi banget, yang sangat-sangat sombong itu, ketika dia udah masuk kapal, bukannya diem aja dan kabur, tapi dia teriak ke Polyphemus dan ngaku bahwa kalau ada yang nanya siapa yang butain matanya Polyphemus, bilang kalau itu Odysseus. Tanpa tahu bahwa Polyphemus itu ternyata anaknya Poseidon. Polyphemus
yang udah dendam kesumat akhirnya berdoa ke bapaknya supaya Odysseus dan krunya itu dikutuk perjalanannya sama sang dewa laut yang rutenya mereka lewati untuk pulang ke Ithaka. Dan bener aja, setelah itu lautan itu kayak nggak bersahabat sama krunya Odysseus. Langsung ada badai lah, langsung ada banyak halangan lah pokoknya di situ. Nah, setelah berhasil melewati perairan Mediterania ya, akhirnya mereka sampai ke pulaunya dewa Aeolus, sang dewa angin. Sebenarnya di sini Odysseus dan krunya itu masih sangat-sangat beruntung karena dia mendarat ke rumahnya salah satu dewa yang benar-benar baik hati gitu ya, Aeolus. Bahkan Aeolus ketika diceritakan cerita Odysseus yang sebelumnya, dia itu udah merasa iba sama krunya Odysseus. Makanya di sini Aeolus itu ngasih sebuah kantong yang bahannya dari kulit yang berfungsi untuk menangkap seluruh angin jahat yang ada di lautan. Jadi seluruh angin-angin jahat ya, angin badai lah, angin topan lah, semuanya dimasukin ke kantong itu. Dan menyisakan satu angin sepoi-sepoi yang bisa mendorong kapal krunya Odysseus pulang ke Ithaka. Ya udah sebaik itu sebenarnya. Nah, menggunakan bantuan dari Aeolus, setelah 9 hari 9 malam Odysseus dan krunya berada di lautan, akhirnya mereka bisa melihat dataran Ithaka. Nah, Odysseus yang 9 hari 9 malam itu sebenarnya dia nyetir karena takut terjadi apa-apa. Dia nggak tidur sama sekali selama 9 hari 9 malam itu. Tapi di hari ke-10 karena dia merasa dataran Ithaka udah kelihatan, dia tidur karena dia sudah merasa aman. Nah, yang jadi masalah krunya Odysseus yang sangat-sangat kepo, sebenarnya apa sih yang dikasih Aeolus dalam kantong itu? Karena bentuknya besar banget. Jadi orang-orang yang ada di armadanya Odysseus itu percaya bahwa isi kantong itu sebenarnya adalah sebuah emas. Makanya pas Odysseus ketiduran, seluruh awak kapalnya Odysseus itu berusaha membuka kembali kantong yang sebenarnya berisi angin jahat itu. Dan pas dibuka, boom, seluruh angin jahat keluar sampai mendorong mereka semua balik lagi ke pulaunya Aeolus. Nah, pas sampai pulaunya Aeolus, Odysseus itu sebenarnya mencoba minta tolong lagi ke Aeolus. Tapi di sini Aeolus bilang bahwa orang sesial kalian pasti udah dikutuk oleh para dewa. Dan dia nggak pengen pulaunya terkena kutukan itu. Akhirnya seluruh krunya Odysseus diusir gitu aja sama Aeolus tanpa bantuan apapun lagi. Nah, lanjut, setelah diusir Aeolus, seluruh armada Odysseus akhirnya mau nggak mau yang lanjutin perjalanan pulang mereka. Dan di perjalanan ya, bertemulah mereka sama sebuah pelabuhan yang dikelilingi oleh perairan tenang, yang di sekitarnya itu ada tebing-tebing yang menjulang, yang bahkan sangat-sangat terlihat aman gitu ya. Bentuknya tuh udah kayak laguna tertutup. Krunya Odysseus yang udah sangat-sangat kecapean ya, terombang-ambing sana kemari, tersesat, akhirnya memutuskan untuk melipir dulu ke pelabuhan tersebut. 11 kapal armadanya Odysseus itu masuk secara bergantian ke dalam pelabuhan tersebut dan memarkirkan kapal mereka. Odysseus yang curiga sama ketenangan ini, dia akhirnya milih buat markirin kapalnya berada di luar tebing. Dan bener aja, nggak lama dari situ, muncullah banyak raksasa kanibal yang muncul dari atas tebing dan ngelemparin batu-batu ke seluruh kapal yang ada di bawah. Jadi seluruh awak kapal atau armada kapal yang ada di bawah, 11 kapal yang sudah masuk tadi, terkena lemparan batu dari raksasa-raksasa kanibal ini. Nggak sampai di situ aja, awak kapal yang berhasil selamat dan berusaha berenang itu ditombak-tombakin kayak ikan, terus dimakan hidup-hidup sama mereka. Odysseus yang lihat itu langsung kabur gitu aja, meninggalkan 11 armada kapalnya hilang, menyisakan satu armada kapal beserta Odysseus. Memang sih sial banget ya. Dengan satu kapal tersisa yang menyisakan seluruh prajurit dengan trauma yang hebat ya, karena melihat seluruh kru yang lain itu mati dimakan hidup-hidup sama raksasa, Odysseus dan krunya itu akhirnya mendarat lagi di sebuah pulau yang bernama Pulau Aiaia. Ya, intinya pulau ini dihuni oleh seorang dewi, atau ada beberapa orang juga yang menyebut sebagai penyihir yang bernama Kirke. Sebenarnya Kirke ini ada beberapa sumber yang menceritakan bahwa Kirke ini adalah anak dari Helios. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Kirke ini adalah seorang penyihir. Kenapa disebut penyihir? Karena Kirke ini suka banget mengolah tanaman obat-obatan. Entah itu dijadikan racun ataupun ya obat herbal. Nah, pas sampai pulaunya Kirke, Odysseus itu membagi timnya menjadi 2 bagian. Karena ketika dia manjat tebing tinggi ya, dia melihat ada satu rumah berasap dan dia pengen melihat dari 2 arah yang berbeda. Karena ya jaga-jaga aja, biar nggak satu kena trap seluruhnya mati gitu ya. Satu dipimpin oleh Odysseus dan satunya dipimpin oleh adik iparnya, Eurylochus.
which is si Eurylochus ini sebenarnya juga sama dengan prajurit-prajurit yang lain, masih punya trauma yang sangat-sangat berat. Nah, akhirnya dari situ mereka berpisah. Dan saat berpisah, timnya Eurylochus itu nemuin duluan rumah berasap yang disusun dari batu dan dipoles dengan sangat baik, yang dikelilingi oleh serigala dan juga singa. Itu info dari Eurylochus. Gak jauh dari sana, serigala dan singa itu diceritakan sama Eurylochus sebagai hewan-hewan yang sudah jinak sebenarnya. Dan gak jauh dari sana, mereka juga mendengar nyanyian seorang perempuan yang katanya sangat-sangat indah gitu. Eurylochus yang masih sangat-sangat trauma sama kejadian sebelumnya, dia sangat curiga sama rumah itu. Tapi krunya yang lain itu bodo amat karena mereka udah capek banget. Mereka akhirnya masuk gitu aja dan manggil orang yang ada di dalam. Dan keluarlah si Kirke. Kirke yang ngelihat banyak orang akhirnya nyuruh mereka masuk dan menjamu mereka dengan makanan, madu, susu, dan juga wine. Yang jadi masalah adalah Kirke ternyata udah nyampur seluruh makanan dan wine itu dengan narkoboy gitu, yang disebut sebagai malignant drugs, yang kalau di zaman sekarang itu dipercaya sebagai Gimsi Witch. Ya, which is punya efek halusinogen yang sangat kuat yang bikin orang bisa berhalusinasi dan gak mau pulang gitu ya, karena teler kan. Nah, orang-orang yang makan itu tadi yang udah dijamu sama Kirke, mereka itu infonya diubah menjadi selayaknya babi. Mereka dikandangin di satu tempat meskipun kesadarannya masih kesadaran manusia. Eurylochus dari tadi ternyata dia mendengarkan suara-suara itu dari luar. Karena dia ketakutan untuk masuk, akhirnya dia kabur dan nyamperin Odysseus. Dia ngelapor lah itu ke Odysseus terkait kejadian yang dialami oleh krunya. Odysseus yang gak terima itu langsung berusaha untuk nyamperin si Kirke karena dia pengen nyelamatin krunya yang tersisa gitu ya. Nah, di sini fakta pahitnya sebenarnya Eurylochus sebagai wakil kapten itu pengen ninggalin seluruh krunya yang ada. Dia pengen pergi gitu aja dan menyelamatkan diri sendiri. Tapi untungnya Odysseus nggak begitu ya. Berdasarkan ceritanya Odysseus nih ya. Di perjalanan menuju tempatnya Eurylochus, Odysseus itu ketemu sama Hermes. Hermes ngewanti-wanti kalau Odysseus datang ke sana tanpa bantuan dia kemungkinan bakal end up kayak krunya yang lain. Akhirnya di sini Hermes ngasih sebuah tanaman ya, punya akar hitam dan berbunga susu ya, yang disebut sebagai molly. Konon kata Hermes, molly ini tuh nggak bisa didapetin sembarangan sama orang biasa. Tumbuhan ini itu cuma bisa didapetin oleh para dewa. Dan inilah yang dijadikan Odysseus sebagai antidot terhadap racunnya si Kirke. Dan bener aja, ketika si Odysseus nyampe di rumahnya Kirke, Kirke itu langsung ngejamu Odysseus kayak krunya yang lain. Dia ngasih makanan, dia ngasih jamuan, minuman, dan lain sebagainya. Dan dicampur sama malignant drugs yang tadi. Tapi di sini Odysseus ternyata nggak terdampak efeknya. Dan bikin Kirke bingung. Akhirnya, karena nggak terdampak, Odysseus ngancam Kirke bakal bunuh dia kalau dia nggak kembalikin krunya Odysseus menjadi manusia lagi. Kirke yang nggak bisa apa-apa akhirnya cuma nangis dan berakhir mengagumi Odysseus. Akhirnya karena kagum, Kirke pengen Odysseus itu menjadi pasangannya. Kalau mau, krunya balik lagi menjadi manusia normal. Ya, entah apa yang terjadi, akhirnya Odysseus mau nggak mau setuju sama Kirke dan akhirnya mereka berpacaran. Dan karena mereka pacaran, krunya dan Odysseus itu bisa tinggal di istana Kirke selama 1 tahun penuh. Odysseus gak sadar-sadar tuh, gak pengen pulang lagi tuh udah. Sampai akhirnya ada satu anak buah Odysseus yang menyadarkan Odysseus untuk pulang. Dia nanya kayak, bos, sebenarnya kita tuh jadi mau pulang ke Ithaka nggak sih? Nah, dari situ barulah si Odysseus sadar kalau dia tuh sebenarnya harus pulang ke Ithaka, nggak stay di sini terus-terusan dengan cewek baru gitu ya. Terus dari situ akhirnya Odysseus bilang ke Kirke kalau dia sudah harus menyudahi liburannya dan pulang ke Ithaka. Kirke yang kemungkinan sayang banget sama Odysseus akhirnya juga ngasih jalan pulang ya. Ngasih tahu harus kemana sebelum dia pulang ke Ithaka. Dan Kirke bilang kalau si Odysseus dan timnya itu harus pergi ke Underworld dulu. Dia harus nemuin Nabi Tiberias untuk nemuin jalan pulang ke Ithaka. Karena cuma dia yang tahu jalan pulangnya. Dan pergilah mereka ke The Underworld. Kalau menurut kepercayaan Yunani, The Underworld ini itu tuh sebenarnya bukan berada di dalam perut bumi, tapi ada di ujung barat dunia, harus menyeberangi sebuah samudra yang gede banget atau yang disebut sebagai Oceanus. Nah, di sini Odysseus itu berlayar sampai ke tanah suku Cimmerians. Daerahnya ketika Odysseus sampai itu selalu gelap, ditutupi oleh kabut yang tebal dan sama sekali nggak pernah kena sinar matahari. Intinya di sana nggak ada apa-apa. Konon katanya di tempat inilah dunia batas antara orang hidup dan orang mati itu berada. Pas sudah sampai pulau itu, sebenarnya Odysseus tuh nggak bisa langsung ketemu sama arwah-arwah gitu aja. Dia harus panggil mereka.
Caranya gimana? Pakai ritual darah yang disebut sebagai Neikia. Karena konon katanya roh orang mati itu wujudnya cuma bayangan gitu aja. Jadi dia benar-benar udah nggak punya kesadaran, ya cuma vessel atau cangkang kosong yang berlalu lalang. Tapi once mereka nyentuh darah segar, mereka akan langsung ingat untuk sesaat siapa mereka ketika mereka menjadi seorang manusia. Ya akhirnya Odysseus di situ gali parit, masukin madu, susu, wine, gandum, dan juga menyembelih 2 ekor domba hitam. Kemudian darahnya digenangkan di situ. Satanik banget, bukan? Baru setelah itu banyak banget arwah yang berdatangan. Ada pengantin muda, gadis-gadis, ada banyak banget prajurit veteran perang yang masih pakai zirah beserta luka-lukanya. Nah, di situ Odysseus tuh ngejagain genangan darah itu dengan pedang terhunus ya, supaya nggak diminum sama roh-roh yang lain sampai Nabi Tiberias itu muncul. Nah, di sini sebenarnya ada kejadian lucu yang mungkin banyak banget di skip sama narator-narator kisahnya Odyssey ya. Jadi, orang pertama atau roh pertama yang ditemui oleh Odysseus itu sebenarnya adalah awak kapalnya sendiri yang baru meninggal kemarin ketika di pulaunya Kirke. Namanya adalah Elpenor. Jadi Elpenor ini adalah awak kapalnya Odysseus yang paling muda. Dia meninggal karena saat Odysseus mau berangkat, dia itu lagi mabuk di atas atap rumahnya Kirke. Karena panik Odysseus sudah mau berangkat, si Elpenor itu buru-buru lari dalam keadaan mabuk dan akhirnya jatuh sampai kepalanya terbentur lalu meninggal. Yang naas adalah nggak ada yang nyadar dia mati. Nggak ada yang nyadar orang itu hilang gitu. Bahkan Odysseus pun juga nggak nyadar dia hilang. Itu lucu sekaligus naas. Jadi mayat si Elpenor ini bener-bener ditinggal gitu aja dan dibiarkan membusuk di rumahnya Kirke. Baru setelah itu nggak lama kemudian akhirnya Nabi Tiberias itu datang. Di sini akhirnya Nabi Tiberias ngasih petunjuk ke Odysseus tentang gimana caranya dia bisa balik ke Ithaka, yaitu dia harus ke Pulau Thrinakia. Nah, di situ dia ngasih warning, nanti kalau kalian ke Pulau Thrinakia, pas kalian lihat sapi sucinya Helios, jangan disentuh. Karena kalau disentuh, seluruh awak kapalnya Odysseus itu bakal mati. Bahkan Nabi Tiberias juga udah nge-spill kalau nanti mereka nyentuh sapi-sapinya Helios, Odysseus itu cuma bakal pulang sendirian dan bakal tersesat dulu sebatang kara selama bertahun-tahun di sebuah pulau. Udah sangat jelas spillnya kayak gimana. Nggak sampai di situ, Odysseus itu juga melihat arwah ibunya dan juga Achilles. Di sini Odysseus sebenarnya bingung kok bisa ibunya udah meninggal, padahal pas dia tinggal dia tuh masih hidup. Terus ibunya jawab bahwa dia meninggal karena konyol memang, tapi dia meninggal karena patah hati nungguin anaknya nggak balik-balik. Terus si Achilles itu juga datang nyamperin Odysseus. Terus Odysseus kayak so asik gitu, dia bilang ke Achilles kayak gini, bro, gokil banget lu sekarang. Di dunia manusia, lu disembah layaknya seorang dewa. Terus Achilles cuma bisa jawab, gak usah ngajarin gua soal kematian, karena gak ada artinya. Dia better hidup sebagai petani miskin daripada jadi raja di tempat yang gak ada maknanya kayak di Underworld. Terus selain ketemu Achilles, dia juga ketemu sama Agamemnon. Karena dia dibunuh saat lagi di bathtub sama istrinya sendiri dan selingkuhan istrinya. Makanya di sini Agamemnon ngasih peringatan ke Odysseus, jangan terlalu percaya sama perempuan ketika nanti lu pulang ke Ithaka, dan jangan percaya sama siapapun. Itulah yang bikin Odysseus ketika masuk Ithaka itu nggak langsung datang gitu aja ke istrinya. Dia nyamar dulu jadi pengemis. Udah selesai dari situ, Odysseus dan krunya akhirnya cabut. Setelah keluar dari Underworld, Odysseus dan krunya itu pergi ke tempat para siren. Nah, di sini Odysseus seperti yang kita tahu ya, orangnya itu kepo abis, kepoan mampus gitu. Jadi ketika dia mau melewati pulau para sirens, Odysseus itu nyuruh seluruh awak kapalnya buat nutup telinganya pakai lilin gitu. Sedangkan Odysseus, dia diikat aja di kapal sekuat-kuatnya karena dia pengen dengar suara sirens itu kayak gimana. And anyway, disinilah sebenarnya banyak banget perbedaan ya antara film Hollywood dan juga yang ada di Homer. Biasanya kalau di film Hollywood, siren itu digambarkan sebagai putri duyung cakep gitu ya, yang punya paras cantik gitu. Tapi kalau di deskripsinya Homer sebenarnya siren itu bentuknya kayak burung yang kebetulan kepalanya cewek gitu. Dan jumlahnya juga nggak banyak. Kalau di Homer itu sebenarnya mereka cuma 2 ekor gitu, cuma 2 biji gitu. Nah, ternyata kata Odysseus, para siren sini mereka itu sebenarnya cuma bilang kayak gini ke Odysseus. Come, I will give you every knowledge in the world. I will give you every secret. Jadi yang ditawarkan sama si Sirens itu sebenarnya bukan nyanyian indah, bukan suara melengking atau rayuan-rayuan, tapi knowledge. Ya. Odysseus yang pada dasarnya adalah orang pinter ya, ditawarin knowledge, ditawarin rahasia dunia, akhirnya menjerit-jerit pengen dilepasin dan pengen stay sama si Sirens. Meskipun di pesisir pantai itu kelihatan banyak banget tumpukan manusia yang berhasil dimanipulasi oleh para Sirens,
dan juga tulang belulangnya. Para krunya yang melihat Odysseus histeris itu bukan yang lepasin tapi malah ngikat Odysseus jadi lebih kencang lagi. Untungnya di sini mereka bertindaknya kayak gitu. Ya, singkat cerita akhirnya mereka bisa melewati pulau para Siren dengan seluruh krunya Odysseus itu selamat. Lepas dari Sirens, mereka harus langsung memilih dua cara mati terbaik nih ya. Karena mereka terjebak di selat sempit yang kedua sisinya itu diisi oleh monster yang mematikan gitu ya. Satu diisi oleh Skyla, monster yang berada di tebing yang punya 6 kepala berleher panjang, dan satunya Charybdis, itu satu monster yang bisa bikin pusaran gede yang bisa makan satu kapal gitu. Dan dia ngelakuin itu 3 kali sehari. Kirke itu sebenarnya udah ngasih tahu Odysseus terkait rahasia ini. Kirke itu ngasih tahu Odysseus kalau mereka lewat Scylla, sebenarnya Scylla itu cuma bakal makan 6 di antara ratusan orang yang ada di krunya Odysseus. Sedangkan kalau Charybdis itu udah pasti banget mereka akan mati bersamaan. Akhirnya di sini Odysseus tanpa ngasih tahu krunya satupun nyuruh krunya untuk mendayung ya melewati Scylla. Dan bener aja 6 di antara krunya Odysseus itu dipatokin sama ular berkepala 6 tadi. Meskipun di sini Odysseus menceritakan bahwa itu adalah pemandangan paling menyedihkan di hidupnya ketika dia melihat ada 6 krunya yang dimakan hidup-hidup, yang dimakan oleh Scylla. Nah, gak lama kemudian, akhirnya mereka berhasil sampai ke pulau yang berisi oleh sapi-sapi suci punyanya Helios, Thrinakia. Seperti yang kita tahu ya, Nabi Tiresias itu tadi udah ngasih jangan sampai lu nyentuh apalagi bunuh sapi-sapinya Helios, kalau nggak kalian semua bakal mati. Tapi seperti yang kita tahu, krunya Odysseus itu milih buat makan dan menyembelih sapi-sapinya Helios. Dan setelah disembelih, ternyata ada kejadian aneh tuh. Kulit-kulit sapi yang udah dikuliti itu mereka akhirnya menggerayang sendiri di lantai-lantai gitu ya, di tanah-tanah, dan kemudian daging-dagingnya itu bisa mengeluarkan suara mo gitu, selayaknya sapi yang lagi hidup. Helios ya, yang tahu sapi-sapinya dibunuh, itu langsung ngadu ke Zeus. Helios ngancem kalau Zeus nggak ngelakuin apa-apa ke krunya Odysseus, dia bakal menenggelamkan matahari selamanya dan cuma akan menerbitkan matahari di The Underworld. Nah, udah tuh, setelah Helios ngelapor ke Zeus, mau nggak mau, akhirnya Zeus harus nurutin katanya Helios. Setelah Odysseus berlayar bersama timnya, Zeus ngelemparin petir ke tengah-tengah kapal mereka sampai kapalnya hancur lebur dan menenggelamkan seluruh awak kapal yang ada di kapal itu, kecuali si Odysseus. Odysseus dibiarkan mengambang selama 9 hari 9 malam dengan puing-puing kapalnya. Sampai akhirnya setelah terombang-ambing di lautan selama 9 hari, Odysseus bisa nyampe ke pulaunya Calypso. Disinilah waktu terpanjang Odysseus ngabisin waktunya untuk pulang ke Ithaka. Dia spend waktu di pulaunya si Calypso itu selama 7 tahun berturut-turut sebagai tawanan dan juga kekasihnya Calypso. Pas Calypso nemuin Odysseus di pulaunya, which is Ogygia, Calypso tuh sebenarnya langsung naksir sama Odysseus. Makanya dia di sini ditawan sebagai kekasih juga selama 7 tahun penuh. Bahkan Calypso itu juga nawarin Odysseus keabadian, ya. Hal yang jarang didapatkan oleh manusia dari seorang dewa atau dewi. Tapi di sini untungnya Odysseus masih menolak, dia masih pengen jadi manusia, dan bahkan setiap sore dia itu ada di pinggiran pantai untuk merenungi kekasihnya Penelope. Akhirnya disinilah peran Athena datang. Athena bilang ke Zeus bahwa mungkin ini adalah waktunya bagi Odysseus untuk dimaafkan. Karena si Athena sebenarnya juga aji mumpung ya, ngambil kesempatan ketika Poseidon juga lagi perjalanan dinas jauh tuh ceritanya. Makanya dia ngerayu Zeus untuk beri ampunan ke Odysseus. Calypso yang sejatinya udah sayang banget sama Odysseus, sebenarnya di sisi lain dia juga kasihan. Dia setiap hari mengumpulkan kayu dan membuat rakit tanpa tahu arah tujuan pulangnya itu kemana. Karena itu terjadi di alam bawah sadar dia. Calypso pun ketika melihat itu dia juga membantu. Sampai akhirnya Calypso beneran ngelepasin Odysseus untuk balik ke Ithaka. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, pasti kalian bertanya, kok bisa Odysseus mau bertahan selama 7 tahun di pulaunya Calypso? Apa yang terjadi gitu kan? Nah, sebenarnya ketika Odysseus berlabuh ya atau terdampar di pulaunya Calypso, dia itu setengah lupa ingatan. Ditambah sama Calypso, dia itu juga dikasih pohon teratai atau lotus itu tadi yang dipakai oleh pemakan lotus. Sehingga di sini Odysseus benar-benar lupa sama rumahnya. Seperti itu ceritanya. Nah, akhirnya Odysseus sudah dilepasin sama Calypso. Dia benar-benar jalan atau nyoba nyeberangi lautan untuk ke Ithaka itu cuma pakai rakit kayu yang dia
dibikin sendiri sama Calypso. Dan di perjalanan, ketika Odysseus nyampe di tengah-tengah lautan, Poseidon itu merasakan hawanya Odysseus di laut. Makanya dia berenang secepat mungkin dan nyamperin Odysseus. Dan ketika tahu Odysseus beneran ada di situ, dia langsung ngacurin rakitnya Odysseus dan berharap dia mati tenggelam. Tapi lagi-lagi Odysseus ini beruntung banget, dan plot armornya juga gak kalah banyak ya sama Naruto. Jadi ketika rakitnya sudah hancur, Odysseus lagi-lagi ditolongin sama Dewi Ino. Dia salah satu dewi juga di lautan, dan dia ngasih Odysseus itu seperti scarf atau jubah ya, gue juga nggak tahu tepatnya. Cuman scarf atau jubah itu bisa membuat orang mengapung di lautan hanya dengan satu syarat. Syaratnya adalah bugil atau telanjang bulat. Ya, oleh karena itu setelahnya Odysseus itu terlantar atau terdampar di sebuah pulau yang bernama negeri Paekia. Nah, ketika dia terdampar di negeri Paekia, dia itu beberapa kali ditolongin sama Dewi Athena juga. Yang pertama, ketika Odysseus lagi istirahat telanjang bulat ya di dekat sungai dan di bawah pohon, Athena masuk ke mimpi salah satu anak dari Raja Alkinos yang bernama Nausicaa. Dia diingetin dalam mimpinya bahwa hari ini adalah waktunya laundry gitu. Akhirnya dia ngajak beberapa dayangnya untuk nge-laundry pakaian di sungai di dekat Odysseus istirahat. Nah, secara otomatis akhirnya mereka ketemu tuh. Teman-temannya Nausicaa tentu takut ngeliat cowok bugil dan udah tua. Akhirnya mereka lari-larian. Beda dengan Nausicaa yang merasa kasihan pada Odysseus. Akhirnya di sini Odysseus dikasih makanan dan juga pakaian hasil tenunan dari mamanya Nausicaa. Nah, setelah itu Athena juga bantu lagi Odysseus untuk masuk ke istananya Raja Alkinos. Tentu Odysseus nggak dibiarkan berjalan begitu aja di tengah keramaian ya. Jadi dia disembunyiin. Cara sembunyinya adalah dengan cara menutupi Odysseus dengan kabut. Nah, menggunakan kabut itu Odysseus jalan sampai ke istananya Raja Alkinos. Baru setelah dia berada tepat di hadapan Raja Alkinos, kabut itu dihilangkan oleh Athena sehingga Raja Alkinos bisa bertemu dengan Odysseus. Raja Alkinos tentunya kaget ketika ketemu Odysseus begitu aja. Apalagi dia langsung tersummon kayak Zetsu kan. Nah, akhirnya dia berkenalan siapa sih Odysseus sebenarnya, dan disinilah Odysseus bercerita. Di sini Odysseus juga minta tolong ke Raja Alkinos untuk diberi kapal atau mungkin diantarkan pulang ke Ithaka. Dan disinyalir Homer itu juga berada di sini ketika Odysseus bercerita ke Raja Alkinos. Makanya si Homer bisa menceritakan cerita ini lagi ke masyarakat luas sebagai puisi. Setelah Odysseus cerita, akhirnya beneran Odysseus dikasih kapal untuk pulang ke Ithaka. Dan inilah pertama kali dalam 20 tahun Odysseus akhirnya menginjakan kaki di tanah kelahirannya, Ithaka. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah setelah Odysseus menginjakan kakinya di Ithaka, semuanya akan berjalan lancar? Tentu tidak, karena Ithaka sendiri atau istananya Odysseus itu udah diinvasi oleh 108 orang pelamar yang siap melamar istrinya Odysseus, Penelope, agar bisa menggantikan tahtanya Odysseus. Selama bertahun-tahun ketika Odysseus pergi, 108 pelamar itu ya hidup di istananya Odysseus. Mereka makan makanannya Odysseus, minum wine-wine-nya Odysseus, dan juga meniduri pelayan-pelayannya Odysseus. Mereka cuma punya satu misi, yaitu memaksa Penelope untuk memilih salah satu dari mereka agar bisa menggantikan tahtanya Odysseus. Nah, disinilah cerdiknya Penelope. Penelope berhasil mengulur waktu selama 3 tahun dengan cara dia bilang ke seluruh pelamar bahwa dia akan milih salah satu dari pelamar ketika dia sudah selesai menenun kain kafan milik mertuanya. Yang nggak mereka tahu adalah setiap malam kain kafan yang sudah ditenun itu dibongkar lagi secara terus-menerus. Makanya selama 3 tahun kain kafan itu dijahit, itu tidak pernah selesai. Tapi siasat itu akhirnya berhenti ketika pelayan Penelope melaporkan ke salah satu pelamar. Sekarang kita balik ke Odysseus. Nah, supaya nggak langsung dibunuh ketika dia masuk ke Ithaka, Dewi Athena lagi-lagi menyamarkan bentuk tubuhnya Odysseus itu menjadi seorang pengemis yang gembel banget, sampai nggak bisa dikenali oleh seluruh orang. Dan orang pertama yang Odysseus temui adalah seorang pengembala babi bernama Eumaeus, dan dia itu adalah salah satu orang yang masih setia sama tuannya. Di saat yang bersamaan, Telemachus juga berhasil sampai ke Ithaka. Setelah 1 tahun penuh, dia pergi ke Pylos dan Sparta untuk cari info terkait bapaknya. Di tengah lautan, sebenarnya dia tuh sempat dicegat sama orang-orangnya para pelamar tadi. Dia akan dibunuh, tapi untungnya dia berhasil menghindari itu. Dan sampailah dia ke Ithaka dan langsung mampir ke rumahnya Eumaeus juga. Karena sejatinya Eumaeus ini adalah salah satu budaknya Odysseus pada masa itu, dan dia sampai sekarang masih setia sama Odysseus. Dan disitulah Telemachus akhirnya ketemu sama Odysseus. Awalnya Telemachus nggak bisa langsung kenalin Odysseus karena
dia ditinggal saat bayi, dan saat ini pun Odysseus diperkenalkan sebagai seorang pengemis yang gembel banget. Sampai akhirnya Athena mengubah penampilannya Odysseus lagi menjadi layaknya seorang raja, sampai Telemachus mengenali bahwa yang di depan dia itu Odysseus. Dan disinilah mereka merencanakan pembunuhan massal ke 108 pelamar yang ada di istananya Odysseus. Akhirnya rencana pun dimulai. Telemachus punya tugas untuk ngasih tahu ibunya bahwa malam itu juga ibunya harus mengadakan sayembara untuk memilih salah satu dari para pelamar. Dan sayembara yang diadakan ibunya adalah, sayembaranya simple, siapapun pria yang bisa memasang tali panah ke busur raksasanya Odysseus, lalu menembakkan anak panah itu melewati 12 lubang cincin kapak yang dipasang sejajar, dia akan dipilih sebagai suami. Dan tentu seperti yang kita tahu, dari 108 orang itu nggak ada yang berhasil satupun memenangkan sayembaranya Penelope. Sampai akhirnya ada satu orang tua yang kita kenal sebagai pengemis itu masuk dan juga mengajukan diri untuk mengikuti sayembara. Dan seperti yang kita tahu, dia adalah Odysseus. Dan ketika dia mengikuti sayembara tersebut, semuanya bisa berjalan dengan mudah karena itu kebiasaannya dari dulu. Dan setelah berhasil menembak, Odysseus menampakkan diri sebagai Raja Odysseus. Dan disinilah semua pelamar yang ada di dalam itu kaget dan langsung mencoba mencari senjata mereka, tanpa tahu bahwa ternyata seluruh senjata itu sudah disimpan rapi oleh Telemachus dan juga Eumaeus di sebuah tempat. Dan akhirnya disitulah Odysseus dan Telemachus membantai mereka semua yang ada di dalam. Setelah itu akhirnya lantai istana dan juga Odysseus dipenuhi oleh darah. Dan kalau lo pikir itu udah cukup kejam, sebenarnya ada satu hal lagi yang bikin ini lebih serem. Jadi pelayan-pelayan yang berkhianat seluruhnya dikumpulin sama Odysseus dan disuruh membersihkan mayat-mayat dari pacar-pacarnya. Nggak sampai di situ, setelah selesai membersihkan mayat-mayat pacarnya, mereka juga nggak diampuni. Tapi keesokan harinya, seluruh pelayan yang berkhianat itu digantung di depan istana. Kurang psikopat apa Odysseus pada saat itu ya. Nah akhirnya setelah 20 tahun berlayar, Odysseus bisa bertemu anaknya dan juga bisa menyentuh istrinya. Nah yang jadi masalah adalah ini bukan endingnya. Karena setelah itu, orang tua dari 108 bangsawan tadi marah ke Odysseus dan mengutuk mereka sampai terjadi perang saudara di Ithaka. Karena terjadi perang saudara, Odysseus dan anaknya itu harus ngebunuhin rakyat-rakyatnya sendiri. Sampai akhirnya Athena dan Zeus itu turun tangan. Zeus meledakkan Ithaka untuk memisahkan perang saudara tersebut, sedangkan Athena bertugas menghapus seluruh ingatan warga yang ada di Ithaka tentang perang yang terjadi, memaksa mereka semua lupa akan pertumpahan darah yang ada agar Odysseus bisa kembali menjadi raja dengan damai. Gimana? Bukan akhir yang bahagia, bukan? Di era modern, setelah 2800 tahun cerita ini melegenda, ternyata kalau kita cari tahu lebih detail, banyak hal yang diubah agar Odysseus itu bisa terlihat sebagai hero, family man, dan orang yang suci. Intinya orang yang tanpa cacat, layaknya seorang ya dewa lah. Tapi pas sudah kita bedah tuntas ceritanya pada hari ini, akhirnya kita sadar bahwa mahakarya dari Homer itu jauh lebih kompleks, jauh lebih gelap, dan pastinya jauh lebih brutal dari apa yang divisualisasikan ke kita selama ini. Ini tuh kisah tentang gimana ego seorang manusia ya bisa ngebunuh 600 anak buahnya sendiri, dan tentang harga yang harus dibayar mahal cuma untuk satu kata, yaitu pulang. Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah kalau kalian punya pandangan yang berbeda. Kita akan diskusi dan juga debat sehat agar gue juga belajar hal baru. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe. Gue Lazy. Adios.